Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di webinar dengan tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu pencegahan demam berdarah. Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demam berdarah dengue atau DBD bukanlah penyakit yang bisa kita anggap remeh. Setiap tahun, ribuan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia harus berjuang melawan penyakit ini, terutama di musim penghujan seperti sekarang. Ketika genangan air menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, kewaspadaan kita harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kita membuka webinar ini sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pencegahan DBD ini. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat dan tindakan yang terorganisir, kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas kita dari ancaman penyakit ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Putri, selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga perkenalan narasumber, yang keempat pemaparan materi dari narasumber, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara dan tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV narasumber kita. Di sini ada CV beliau atas nama Gina Ramadhani. Nama lengkapnya adalah Gina Ramadhani. Baik, berikut adalah CV beliau. Nama lengkap Gina Ramadhani, tempat tanggal lahir Cimahi 9 Oktober tahun 2002. Jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Cihanjuang, Babut Cirang, RT 2 RW 20. Agama Islam, keluarga negara Indonesia, statusnya belum menikah. Pendidikan, SDN Cibawat Mandiri 3, SMP Negeri 10 Cimahi, SMK Negeri 3 Cimahi, Universitas Dikes Raja Wali. Organisasi yang ia ikuti, yang pertama adalah Wakil Ketua OSIS,
Bendahara. Bendahara dalam sebuah paskibra. Selanjutnya adalah anggota Karang Taruna. Hobi yang ia sukai adalah berenang dan menggambar. Baik, hadirin sekalian, tibalah kita pada acara utama hari ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang akan disampaikan oleh Gina Ramadhani. Kepada Dr. Gina Ramadhani, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Gina. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih, saya senang sekali bisa hadir di webinar ini. Senang sekali juga bertemu dengan Ibu Gina Ramadhani di webinar ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Sedikit sibuk, tetapi saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan dengan Anda semua. Bagaimana kesibukan Ibu Gina akhir-akhir ini? Cukup padat, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah bertanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ke pemateri. Dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih kepada moderator Tiara. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi di sini saya akan menjelaskan atau memberi pemaparan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah penyakit demam berdarah. Apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, atau nyeri sendi, ruam kulit, dan gejala lainnya. Jika tidak ditangani dengan baik atau tidak dengan tepat, DBT dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Bisa menyebabkan kematian loh. Jadi sangat menyeramkan ya penyakit DBD itu tuh. Lalu di sini ada jenis-jenis DBD. Yang ke satu ada DBD klasik. DBD klasik itu bentuk penyakit yang paling umum dengan gejala demam tinggi, nyeri otot dan sendi, ataupun ruam kulit. Lalu ada DBD berat atau shock syndrome. Bentuknya tuh seperti kayak yang lebih parah. Ditandainya dengan penurunan tekanan darah secara drastis ataupun pendarahan dan kegagalan organ yang bisa mengancam nyawa. Jadi, DBD berat atau shock syndrome ini bisa mengancam nyawa atau bisa menyebabkan kematian. Lalu ada demam dengue. Demam dengue merupakan kondisi yang lebih ringan dibandingkan DBD dengan gejala utama demam tinggi dan sakit kepala. Lalu ada gejala DBD. Gejala DBD dapat muncul 4-10 hari setelah nyamuk yang terinfeksi dan meliputi menggigit, demam tinggi mendadak, kayak panas, kayak demam tingginya teh secara mendadak gitu. Lalu ada nyeri di belakang mata, lalu nyeri otot dan sendi. Dikenal juga dengan istilah breakbone fever. Lalu ada ruam kulit, mual dan muntah, kelelahan dan lemah. Jadi yang terkena DBD itu dapat gampang lelah. Jadi kondisi fisiknya itu akan melemah. Lalu ada pendarahan ringan seperti mimisan atau gusi berdarah. Lalu ada faktor penyebab DBD. Faktor nyamuk penularan virus dengue terjadi melalui nyamuk Aedes yang terinfeksi. Nyamuk ini biasanya aktif pada pagi hari dan sore hari. Lingkungan yang kedua. Lingkungan yang memiliki genangan air, genangan air, lingkungan. Lingkungan yang memiliki genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes, seperti bak mandi, kaleng bekas, dan tempat-tempat yang tidak dirawat. Jadi seperti genangan air itu, seperti kalau kita datang ke suatu tempat, di situ tuh ada kaleng. Kaleng itu tuh terisi air. Nah, kita tuh harus cepat-cepat
mengosongkan kaleng itu dari air itu agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. Lalu yang ketiga ada kondisi iklim. Musim hujan dapat meningkatkan jumlah nyamuk karena genangan air yang banyak yang mendukung perkembangan nyamuk sama seperti kayak yang tadi. Lalu yang keempat, kurangnya pencegahan. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan DBD, seperti memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk, resiko penyebaran penyakit ini. Lalu ada pencegahan DBD, menghilangkan menghilangkan tempat perindukan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat-tempat yang mengandung air bersih. Pastikan untuk menutup rapat tempat penampungan air, seperti ember, bak mandi, dan drum air. Menguras atau membersihkan genangan air seperti pot tanaman, solokan, atau tempat penampungan lain. Lalu menggunakan penutup pada tempat penampungan yang tidak bisa dibersihkan setiap saat. Penggunaan obat nyamuk seperti gunakan lotion atau semprotan pengusir nyamuk pada kulit, terutama saat berada di luar ruangan. Gunakan kelambu atau jaring nyamuk di tempat tidur untuk menghindari gigitan nyamuk saat tidur, terutama di malam hari. Pasang kawat kasa atau jaring pada jendela dan pintu untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah atau ruangan. Lalu pakai pakaian pelindung. Pakailah pakaian yang menutupi tubuh, seperti baju lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi resiko gigitan nyamuk. Lalu lakukan fogging. Pemerintah atau pihak berwenang biasanya melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa di daerah yang terindikasi banyak kasus DBD. Fogging ini dapat membantu mengurangi populasi nyamuk di lingkungan sekitar. Edukasi masyarakat penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya DBD dan cara-cara mencegahnya agar setiap individu ikut berperan serta dalam upaya pencegahan. Lalu ada cara penyembuhan, pemantauan dan perawatan di rumah sakit. Jika gejala parah, pasien biasanya dirawat di rumah sakit untuk pemantauan intensif. Pemantauan ini penting untuk menghindari komplikasi serius seperti kebocoran plasma atau shock dengue. Lalu yang kedua, hindari hidrasi yang cukup. Hidrasi yang cukup itu jadi kayak salah satu bagian penting dalam perawatan ada untuk memberikan cairan tubuh yang cukup. Pemberian cairan bisa melalui infus atau oral, tergantung kondisi pasien. Lalu yang ketiga, pengelolaan nyeri dan demam. Obat seperti paracetamol dapat diberikan untuk meredakan demam dan nyeri. Obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAID seperti ibuprofen harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko pendarahan. Lalu ada transfusi darah. Jika terjadi penurunan jumlah trombosit atau pendarahan yang signifikan, transfusi darah mungkin diperlukan. Lalu istirahat yang cukup. Istirahat sangat penting untuk membantu pulih dari infeksi virus. Pemantauan trombosit dan hematokrit, pemeriksaan laboratorium untuk memantau jumlah trombosit dan hematokrit sangat penting karena perubahan yang drastis bisa mengidentifikasikan kemungkinan yang komplikasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Dr. Gina Ramadhani yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam pencegahan demam berdarah. Selanjutnya, kita akan memasuki pada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak, Ibu, juga teman-teman semua yang ingin bertanya. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menanyakannya secara langsung. Kepada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, apakah DBD itu sangat berbahaya? DBD bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar, terutama pada kasus-kasus berat
yang mengalami komplikasi seperti pendarahan, penurunan tekanan darah yang drastis, dan shock. Dalam kasus yang sangat parah, DBD dapat menyebabkan kerusakan organ atau bahkan kematian. Oleh karena itu, perawatan medis yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal. Baik, kepada Kakak Aska, apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Baik, sambil kita menunggu yang lain, aku juga, saya selaku MC ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada vaksin untuk DBD? Mohon untuk dijawab. Nah, apakah ada vaksin untuk DBD? Tentunya pasti ada ya. Vaksin yang dikenal dengan nama Dengavia yang dikembangkan untuk mencegah reinfeksi virus dengue. Namun, vaksin ini hanya efektif pada orang yang sudah pernah terinfeksi virus dengue sebelumnya, dan saat ini hanya digunakan di negara-negara tertentu. Dengan tingkat penyebaran dengue tinggi, vaksin ini tidak dianjurkan untuk orang yang belum pernah terinfeksi virus dengue karena dapat meningkatkan risiko komplikasi yang lebih serius. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kepada para peserta webinar hari ini, apakah masih ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana cara merawat penderita DBD? Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan jika terdiagnosis DBD? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Dr. Gina Ramadhani. Kami persilahkan. Eh, ini yang pertama dulu ya, yang bagaimana cara merawat penderita DBD di rumah. Penderita DBD dengan gejala ringan bisa dirawat di rumah dengan mengonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi. Lalu yang kedua, istirahat total untuk membantu tubuh melawan infeksi. Yang ketiga, memberikan obat penurun demam seperti paracetamol, tetapi hindari aspirin atau obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID lainnya karena dapat memperburuk pendarahan. Lalu ada memantau kondisi kesehatan secara rutin untuk segera mencari bantuan medis jika gejala memburuk. Apakah pertanyaan yang kedua bisa diulangi lagi? Baik, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika terdiagnosis DBD? Seorang yang terdiagnosis DBD sangat penting untuk segera mendapatkan perawatan medis yang tepat di rumah. Langkah yang tepat kalau di rumah, langkah yang harus diambil adalah banyak istirahat, berbanyak konsumsi cairan, seperti air putih, oralit, atau cairan elektrolit, dan menggunakan obat penurun demam seperti paracetamol. Hindari ibuprofen, karena dapat menyebabkan pendarahan. Pemantauan kadar trombosit juga penting karena untuk ya penting gitu buat ininya. Terus kita juga harus harus ada tekanan darah secara rutin gitu. Baik, terima kasih kepada Dr. Gina Ramadhani. Apakah para peserta sudah cukup terjawab atau pertanyaan-pertanyaannya ada yang lagi ingin dipertanyakan? Sudah. Sesi tanya jawab kami akhiri hari ini. Semoga jawaban yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Selamat sore dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dalam webinar hari ini. Kami sangat mengapresiasi waktu perhatian yang telah Anda luangkan untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah kita sampaikan oleh narasumber Gina Ramadhani dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk pengembangan diri dan diri Anda. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Gina Ramadhani yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya. Semoga webinar ini dapat menjadi langkah awal untuk kita lebih baik ke depannya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Tiara Nurputih sebagai MC, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.